Ada masanya sebuah tim terlihat seperti sekumpulan pemain berbakat, lalu tiba-tiba berubah menjadi mesin yang seluruh bagiannya bergerak dalam harmoni yang tak bisa ditahan siapapun. Arsenal musim ini persis seperti itu. Ibarat kapal yang akhirnya menemukan angin terbaik dan seluruh layar membentang tanpa hambatan. Energi baru itu terasa sejak pekan pertama dan semakin kuat setelah rangkaian kemenangan yang membuat para rival menoleh sambil bertanya-tanya apa yang sebenarnya berubah. Dengan kemenangan terakhir mereka yang menegaskan bahwa Arsenal kini bukan sekedar tim yang percaya diri, tapi tim yang sadar benar bagaimana mengatur tempo musim. Arsenal baru saja menumbangkan Bayern Munich dengan skor 3-1 di matchday kelima Liga Champions. 3 gol dari Jurien Timber, Noni Madueke, dan Gabriel Martinelli merangkai nadi permainan Arsenal yang semakin matang. Bayern hanya membalas lewat Karl, namun atraksi permainan The Gunners jauh lebih menonjol sepanjang laga. Dengan hasil tersebut, Arsenal mengunci 5 kemenangan dari 5 pertandingan, memastikan 15 poin sempurna dan memuncaki klasemen dengan wibawa tim besar. Dominasi itu bukan hanya terjadi di Eropa, di Liga Inggris. Arsenal berada di puncak klasemen dengan 29 poin dari 12 laga. Stabilitas ini mirip seperti era keemasan mereka dulu, namun dengan wajah modern yang lebih rapi secara taktik dan jauh lebih fleksibel ketika situasi berubah di lapangan. Tidak tergesa ketika memimpin, tidak gentar ketika ditekan, dan tidak canggung berganti gaya permainan sesuai kebutuhan. Minggu nanti, ujian baru sudah menunggu. Derby London melawan Chelsea. The Blues berada di posisi kedua dengan selisih 6 poin. Jika Arsenal menang, jurangnya makin terbuka dan mengirim pesan keras bahwa persaingan gelar musim ini tidak akan ditentukan oleh keberuntungan, melainkan oleh konsistensi yang benar-benar mampu mereka jaga. Thierry Henry, seorang yang tidak pernah sembarangan memuji Arsenal, menilai bahwa yang berubah dari The Gunners musim ini adalah cara mereka bergerak sebagai satu unit. Bukan lagi mengandalkan 1-2 pemain yang bersinar, melainkan mengalirkan permainan melalui kolaborasi yang tidak putus sepanjang 90 menit. Henry mengamati bahwa tim asuhan Arteta lebih efisien dalam mengambil keputusan, tidak terlalu sering bermain di area berbahaya sendiri, namun tetap mampu menghadirkan ancaman lewat kombinasi bola lebar, pressing intens, dan serangan balik cepat. Menurutnya, apa yang membuat Arsenal berbeda bukan hanya soal kualitas pemain, tetapi cara mereka menjaga semangat juang di setiap situasi pertandingan. Tim ini kini mampu menguasai laga tanpa harus selalu menguasai bola. Kerapian struktur pertahanan, disiplin transisi, dan keberanian mengambil peluang menjadi fondasi yang membuat Arsenal terlihat sangat solid. Komentar Henry itu sejalan dengan apa yang terlihat sepanjang perjalanan Arsenal sejauh ini. Mereka tampil seperti tim yang sudah lama menunggu momen tepat untuk bangkit. Dan ketika kesempatan itu datang, Arsenal memanfaatkannya dengan cara paling efektif, membuat banyak pihak merasakan bahwa musim ini memang terasa seperti musim yang berbeda untuk mereka. Setelah mendapat sorotan karena soliditas Arsenal musim ini, sorotan yang sama juga memantul ke pihak lawan, terutama Bayern Munich yang menelan kekalahan pahit. Karena performa Arsenal yang meledak-ledak otomatis membuat lawannya terlihat seperti kehilangan arah, dan Bayern merasakan itu lebih keras daripada yang mereka bayangkan. Bayern datang ke Emirates membawa rekor 18 pertandingan tanpa kekalahan, namun performa tersebut runtuh dalam satu malam. Kekalahan 1-3 ini mengirim mereka turun ke peringkat ketiga klasemen grup dan memaksa mereka menerima bahwa ada tim yang mampu menghentikan dominasi mereka. Vincent Kompany, pelatih Bayern, mengakui bahwa Arsenal tampil lebih rapi, lebih agresif, dan lebih efektif. Ia berharap bisa bertemu mereka lagi, bukan untuk nostalgia, tetapi untuk menuntut balas atas kegagalan timnya mengimbangi tempo pertandingan. Harry Kane mencoba menenangkan suasana ruang ganti dengan mengatakan bahwa Bayern tidak perlu panik dan harus memandang kekalahan ini sebagai pelajaran. Menurut Kane, kemungkinan bertemu Arsenal lagi di fase akhir Liga Champions sangat terbuka, sehingga Bayern harus mempersiapkan diri secara mental dan taktik. Namun, komentar paling menarik datang dari Joshua Kimmich.
Ia menilai bahwa Arsenal bukan lawan paling berat yang dihadapi Bayern musim ini. Kimmich menempatkan PSG sebagai lawan yang jauh lebih sulit karena gaya bermain mereka yang lebih mengutamakan penguasaan bola dan pressing tinggi. Sementara Arsenal menurutnya lebih menitik beratkan pada duel fisik, manajemen tempo, dan permainan bola kedua yang sangat intens. Dalam laga itu Arsenal memang tampil fleksibel. Gol pembuka Timber datang dari situasi bola mati, salah satu keunggulan yang mereka manfaatkan ketika jalannya pertandingan mulai ketat. Bayern sempat menyamakan keadaan melalui Carr, namun Arsenal merespon dengan tempo lebih cepat di babak kedua. Masuknya Madueke memberi dimensi baru, dan gol Martinelli yang memanfaatkan kesalahan Neuer menutup laga dengan keunggulan yang pantas. Kekalahan ini menyakitkan bagi Bayern, karena sebelumnya mereka sempat menaklukkan PSG di Paris, hasil yang membuat publik yakin bahwa Bayern masih berada di level tertinggi. Namun Arsenal mematahkan asumsi itu dalam waktu 90 menit. Transisi Bayern yang biasanya solid menjadi rapuh, dan efektivitas lini serang mereka hilang di bawah tekanan meriam London. Dengan skuad yang berpengalaman dan ekspektasi besar, Bayern kini harus menghadapi fakta bahwa ada tim-tim Eropa yang mulai bergerak lebih cepat daripada mereka. Kekalahan di Emirates menjadi salah satu wake-up call terbesar Bayern musim ini. Dan seperti kisah lama yang terus berulang, satu nama kembali tenggelam ketika berhadapan dengan Arsenal, Harry Kane. Laga ini kembali memperlihatkan bahwa meski ia berpindah klub, nasibnya melawan Arsenal tidak berubah. Kali ini bukan karena penalti yang meleset atau peluang yang digagalkan, melainkan karena absennya ancaman sama sekali. Kane tampil penuh selama pertandingan, namun 30 sentuhannya terasa hambar. 2 sentuhan di kotak penalti Arsenal tidak cukup untuk mengubah arah laga. Tidak ada tembakan, tidak ada pergerakan berbahaya, dan tidak ada momen yang membuat pertahanan Arsenal terguncang. Untuk pemain setajam Kane, ini menjadi salah satu performa yang paling tidak terlihat musim ini. Bayern memang memegang 60% penguasaan bola, tetapi alur bola mereka lebih banyak berhenti di lini tengah karena pressing struktural Arsenal memotong akses ke Kane. Arsenal meski hanya menguasai 40% bola, tampil jauh lebih efektif. 12 percobaan dengan 8 tepat sasaran. Perbandingan yang sangat timpang dan menggambarkan bagaimana Arsenal mengontrol jalannya laga tanpa harus selalu menguasai bola. Harry Kane sendiri datang ke musim ini dengan statistik fantastis. Namun ketika bertemu Arsenal, semua angka itu seolah hilang tak berbekas. Pertahanan Arsenal benar-benar membungkamnya, dan Harry Kane kembali keluar lapangan dengan status yang sama seperti bertahun-tahun sebelumnya. Striker kelas dunia yang tetap tidak berkutik di hadapan meriam London.